Shalom Bapak Mama semua. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Selama 3 tahun ini, pada saat mau menjalani masa kesengsaraan, pandemi pun juga tiba-tiba muncul kembali. Memang pandemi tidak akan berakhir. Namun iman kita pun juga jangan kendor. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, di dalam masa kesukaran atau dalam masa pandemi, masa seroja dan lain-lain, masa yang dimana kita merenungkan kembali diri kita kepada Tuhan, dan masa yang dimana kita juga memperjuangkan ekonomi rumah tangga kita di dalam masa-masa pandemi. Kita berusaha bagaimana mencukupi dan kebutuhan kita. Di dalam masa-masa pandemi, kita pun juga berusaha bagaimana kita menjalani hidup ini. Seperti halnya ada seorang yang sakit, bagaimana dia berjuang untuk hidup ataupun masih berada dalam dunia ini. Dan juga bagi yang sakit, tapi kalau tidak bisa bertahankan lagi, dia mungkin berserah kepada Tuhan, bahwa semua ini adalah pemiliknya adalah Tuhan. Kita menyadari akan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan goyah, melainkan jalani hidup ini yang selalu bersandar pada Tuhan. Terkhusus dalam kehidupan kita di dalam pelayanan. Sehingga tema kita pada minggu sengsara ini yaitu setia melayani di tengah kesukaran. Setia melayani di tengah kesukaran. Tema ini penting untuk kita. Mengingat banyak orang berpikir kalau hidup dengan Yesus dan memberi diri melayani pekerjaan Tuhan, pasti hidup ini aman-aman saja. Bebas dari masalah dan kesukaran atau penderitaan hidup. Ibarat jalan tol, kita dapat lalui tanpa hambatan. Bapak Mama, saudara-saudara, ternyata memberi diri dan melayani pekerjaan Tuhan bukanlah jaminan hidup ini bebas dari tantangan dan kesukaran hidup. Tantangan dan kesulitan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalani iman dan panggilan pelayanan Yesus. Kita melihat pembacaan kita tentang sosok Paulus. Adalah sosok hamba Tuhan yang setia melayani di tengah-tengah kesukaran, di dalam penderitaan hidupnya. Apa yang mendasari Paulus tetap setia melayani di tengah-tengah kesukaran? Ada beberapa hal. Pertama, Paulus sadar bahwa hidup ini berlangsung karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Menjalani hidup dari satu waktu ke waktu semata-mata karena kasih karunia Allah. Hidup ini berlangsung dari satu kasih karunia Allah kepada kasih karunia yang lain. Dari satu kemurahan Allah kepada kemurahan Allah yang lain. Itulah kehidupan setiap orang percaya. Karena hidup ini berlangsung semata-mata kasih karunia Allah, maka Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah atau keselamatan yang telah mereka terima dan miliki dari Tuhan dengan cuma-cuma. Menurut Paulus, pada saat jemaat Korintus menerima Injil, yaitu berita sukacita atau kabar baik yang dibawa oleh pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan, yakni Paulus dan kawan-kawan, saat itu jemaat telah menerima keselamatan atau kasih karunia Allah. Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat 20. Kata waktu ini dan hari ini menunjuk pada momentum jemaat menerima Injil Kristus. Waktu ini adalah waktu Tuhan, Krios, yang menyelamatkan. Bukan sekedar waktu yang terus bergulir tanpa makna.
Saat jemaat Korintus menerima Injil saat itu, mereka menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima serta percaya pada Yesus Kristus adalah mereka yang telah menerima kasih karunia Allah, atau keselamatan Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit, dan mengerjakan keselamatan itu secara cuma-cuma. Hutang dosa telah dilunasi dengan darahnya sendiri. Jemaat Korintus juga saat menerima Injil Kristus telah menerima kasih karunia itu secara gratis. Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan itu atau keselamatan yang Allah anugerahkan dalam Yesus Kristus secara cuma-cuma atau gratis itu akan menjadi sia-sia kalau jemaat tidak memelihara atau menjaganya melalui perubahan hidup dan perubahan sikap. Sebab kasih karunia itu adalah keselamatan yang bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus, harus memperbarui dan merubah hidup orang yang menerimanya dari perilaku yang buruk karena dosa ke arah perilaku yang baik sesuai Injil Kristus. Dan hidup tanpa pengharapan ke arah hidup yang berpengharapan di dalam dan bersama Yesus. Dari hidup yang tidak pasti menjadi hidup yang penuh kepastian di dalam Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, Paulus tidak sekedar ajak, nasihati, dan memberi pada jemaat Korintus untuk menghargai kasih karunia Allah dengan hidup baik, benar, berpengharapan. Paulus sendiri menunjukkan teladan bagaimana menghidupi anugerah Allah itu secara bertanggung jawab. Itu pertama, hidup takut akan Tuhan, ayat yang ketiga. Hidup takut akan Tuhan buat Paulus jaga diri agar tidak melakukan hal yang bisa membuat orang lain tersandung dan seluruh pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan yang dicela. Kedua, siap menanggung kesukaran dan penderitaan hidup. Rasul Paulus adalah salah satu hamba Tuhan yang mengalami pengalaman suka duka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, serta setia melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Ia dihina, ia dicaci maki, ia ditolak, bahkan pun dikucilkan dengan penuh rasa yang pahit karena ia memberitakan tentang kebenaran Injil. Sekalipun ia sudah berusaha berbuat baik pada semua orang, tapi ia pun juga masih difitnah, ia masih dihina, dan ia masih mau dibunuh. Mengatasi sebagai kesukaran dan penderitaan itu, Paulus tidak menyerang ataupun membela saat difitnah dan dihina. Ia juga tidak menipu, menjalani hidup dengan sabar dan tabah. Paulus sikap pada waktu harus menanggung kesulitan dan penderitaan. Ia tidak mengerutu. Ia tidak menghindari derita. Ia justru menerima semua dengan bersusah payah disertai dengan disiplin rohani. Seperti berjaga-jaga dengan berdoa dan berpuasa. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam mengungkapkan sebuah kebenaran, jelas pasti ada yang tidak suka. Tidak suka pun juga jelas, jangan sampai tidak memberitakan sebuah kebenaran. Karena orang menutupi kebenaran-kebenaran dengan kebohongan yang ada, namun mereka membanggakan diri. Setelah diketahui, kadang-kala mereka mulai mengucilkan orang yang memberitakan kebenaran sesungguhnya. Apakah itu sikap percaya pada Kristus? Apakah itu karakter Kristus? Bagi orang yang berbesar hati, ia harus berani menerima sebuah kesalahan dan membenarkan segala sesuatu yang ada sesuai apa yang Yesus inginkan. Berani katakan jujur, ya. Ketiga, konsisten menjunjung kemuliaan Tuhan, ayat 6 sampai 7. Kemuliaan Tuhan dijunjung tinggi dengan menjaga kualitas rohani. Yakin hidup dengan cara berpuasa. Walaupun dengan cara yang minta maaf, walaupun dengan kasih sayang. Tidak tertahankan lagi. Berlutut dan berdoa. Mintalah Tuhan kekuatan dan berpuasalah.
Berpuasa itu adalah puasa pikiran dari hal-hal negatif. Berpuasa itu pun juga untuk menahan dahaga-dahaga atau keinginan daging yang ada. Berpuasa itu pun juga bagaimana menahan nafsu yang ada. Dan juga jangan lupa bahwa disiplin rohani pun juga bagaimana kita berani untuk menjalani dengan kedisiplinan ini, yaitu takut akan Tuhan. Inilah sebuah konsisten dalam hidup ini, supaya kita pun juga bersabar. Kita juga belajar untuk bermurah hati. Kita pun juga belajar supaya tidak munafik. Kita juga belajar untuk berlaku yang benar. Kita juga belajar untuk berlaku adil. Kita juga belajar untuk merendahan hati. Itulah konsisten hidup kita untuk menjunjung tinggi nilai kemuliaan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari yang pertama hingga yang kedua ini, Paulus percaya Allah di dalam Roh Kudus adalah jaminan dan kepastian bagi hidup. Paulus dalam melayani tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan apa yang dia punya, melainkan ia mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan hidup, Paulus tahu kepada siapa ia percaya. Yakni percaya penuh kepada Allah. Ia tahu Allah persiapkan dirinya dan menyediakan Roh Kudus untuk menjamin keselamatan hidupnya. Sekalipun kematian akan dihadapinya, ia yakin Allah menjadi jaminan hidupnya. Itu yang menjadi dasar ia tetap setia melayani di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan tanpa memusingkan diri apa yang akan terjadi kepada dirinya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, minggu ini dalam kalender tahun Rajau kita memperingati sebagai minggu sengsara yang kedua. Yang mulai teks bacaan yang kita baca, kita dengar dalam renungan ini, ada hal penting yang perlu kita dapatkan dari Rasul Paulus bagi orang yang percaya dan menghayati minggu sengsara yang kedua ini. Pertama, hidup yang kita jalani semata-mata karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Sudah pantasnya kita syukuri kasih karunia Allah dalam Kristus yang menyelamatkan kita dengan cara giat dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu selagi Tuhan beri kesempatan hidup di dunia ini, waktu hidup adalah waktu Tuhan yang mesti kita memanfaatkan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Waktu hidup kita adalah kesempatan berkarya jadi berkat kepada sesama yang mendatangkan hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Itulah makna hidup dari orang-orang yang telah mengalami kasih karunia atau tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus. Respon kita yang sepadan dengan Injil Kristus adalah tidak mau membiarkan kasih karunia itu berlalu dengan cuma-cuma, tapi dimaknai sebagai kesempatan menyatakan bahwa kasih kesetiaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Menunjukkanlah wajah Yesus di hadapan banyak orang. Kedua, kesukaran dan penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, emas yang murni biasanya diketahui oleh api kemurnian. Kesetiaan dan kemurnian dan kepercayaan kita, kualitas iman kita sebagai murid Kristus akan nyata di kala kita berhadapan dengan berbagai kesukaran dan penderitaan yang menderita kita bersama. Kualitas iman kita bisa tunjukkan, nyatakan juga dengan perbuatan, perkataan, dan di dalam pikiran kita, menunjukkan bahwa itulah kasih Kristus. Di dalam kehidupan sebagai murid Kristus, kita juga mengalami pengalaman suka duka. Kita diuji dalam segala aspek untuk memurnikan iman kita, seperti dalam kehidupan pribadi, kesehatan, pekerjaan, dan bahkan keluarga kita.
Di sini kita perlu mencontohi Rasul Paulus yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan kuasa Yesus di dalam Roh Kudus sebagai jaminan hidup. Sumber kekuatan penghiburan kita di masa-masa sukar adalah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Itu sebab dalam keadaan sulit apapun dan dalam permasalahan seberat apapun yang kita hadapi, hendaklah kita percaya dan menjadi kuat dalam iman bahwa Kristus turut bekerja mendatangkan keselamatan atas orang percaya. Ia tidak akan melupakan dan meninggalkan kita, sekalipun terkadang kita melupakan dan meninggalkannya. Tunjukkanlah kebaikan hatimu, seperti apa yang disuarakan oleh Kanona Triantijo. Karena itu, tetaplah setia melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan hidup. Tuhan memberkati.